Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana supaya amalan saya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dijelaskan, kasih konfirmasi sama saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasulillah. Hadirin, beramal itu kita mudah memang. Tapi untuk syarat amal itu diterima Allah, diridhoi Allah ini memang pengorbanan, ini ada banyak perkara-perkara yang kita harus dilalui. Jadi prosesnya sampai naik ke hadirat Allah ini amalan itu proses. Satu amalan yang terimakan, satu amal yang kita kerjakan Allah ridho dan terima, cukup kita akan masuk jannahnya Allah, surganya Allah. Maka amalan ini hadirin, kalau ingin dapat ridho Allah, kalau ingin dapat sifat-sifat dalam amal, maka amal tersebut harus ada sifat dalam amal. Ada sifat dalam amal, baru itu Allah akan mendatangkan kasih sayang kepada kita, pada hamba yang mengerjakan amalan tersebut. Ada ridhonya Allah, ada kasih sayang Allah kepada kita. Sifat, Pak. Maka Allah bersama orang punya sifat. Sifat sabar, sifat kasih sayang, sifat menyayangi umat, sifat lemah lembut. Ini sifat-sifat inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, hadirin. Maka sifat ini memang diabadikan Allah ketika kita beramal. Jadi sifat-sifat inilah yang akan Allah ridho dengan yang kita kerjakan ini, hadirin. Maka untuk mendapatkan supaya amal kita itu diridho Allah, maka harus ada sifat. Pertama, sifat yakin kepada Allah benar, bahwa dengan saya merasakan suatu amalan ini ada ridhonya Allah, ada pertolongan Allah, ada nusratullah, dan ada perhatian Allah kepada kita. Ini harus diyakini, Pak. Jadi untuk dapat sifat ini, yakin kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin yang hak. Ini yang satu, pertama harus yakini kita yang benar. Kemudian kita kerjakan dengan terus menerus, istiqomah, continue, baru itu ada sifat, Pak. Kalau amal dikerjakan dengan semenerusnya punya sifat. Seperti contoh, Pak, hari ini itu batu, Pak, walaupun air satu tetes, tapi istiqomah, maka itu batu itu akan legok. Batu, Pak, legok. Begitu amal yang Bapak teruskan dengan istiqomah terus menerus, itu akan merubah karakter Bapak, akan merubah sifat Bapak. Sifat nih, Pak, kayak contoh kita, sifat ya. Air ini kan sifat dingin nih. Ya. Taruh telur. Ya. Itu kalau terus menerus, Pak, itu diniin api, maka akan berubah sifat air. Dia berdidih, telur jadi matang. Benar. Tapi kalau hanya sebentar nggak bisa, Pak. Begitu amal juga begitu, harus terus menerus. Dan caranya, Bu, dan yang kedua terus menerus. Yang ketiga yaitu caranya yang benar. Punya ilmu, cara Nabi, baru itu akan datang ruh, baru amal tersebut ada sifat. Kalau Bapak semua sifat dalam amal Bapak ini, maka sifat dalam kita ini, akhlak kita akan ada nampak dalam kehidupan hari-hari. Akhlaknya lembut, kasih sayang, penyayang pada umat. Ini ada sifat berarti amal yang Bapak kerjakan itu ada ngaruhnya, Karena si amal itu, Pak, hasil amal yang kita kerjakan itu akan mengurangi daripada sikap batin kita, sikap hati kita, sikap lakukan kita. Lemah lembut, kasih sayang, ini pemaaf, penyantun. Itu asbab amal Bapak kerjakan dengan terus menerus. Yakin benar, yang cara Nabi.
baru itu akan datangkan amal tersebut punya sifat, ada ruh dalam amal. Itulah syarat akan terima amal kita. Kalau kita beramal asal-asalan, ya sama juga kita mengamalkan amal itu seperti rutinitas saja Pak. Hanya sudah kewajiban gugur tugas saja, nggak ada amal tersebut, nggak ada ngaruh kepada perilaku kita. Nah, itu sifat Pak. Sampai dibandingkan oleh Allah ini tentang orang punya sifat Pak. Sebagaimana sifat seorang sahabat yang dia ditawarkan, Rasul menawarkan pada sahabat, wah sahabatku, apakah di antara kalian ada yang mau melayani nih tamu kita nih yang datang, yang ada di sini, kamu bawa ke rumahnya. Maka hadirin sahabat ini dia punya keyakinan. Dia pulang ke rumahnya. Wah istriku, ini ada sahabat Nabi mau datang ke rumah kita bertamu. Apa kita harus sungguhkan ini? Apa kita harus dihadiahkan untuk tamu kita nih? Dihidangkan lah. Maka kata istrinya, ya Abi nggak ada apa-apa ini. Nggak air putih doang, ada apa-apa. Ya kalau gitu, udah anak kamu tidurkan. Dan kamu ini betulin lampu. Kamu betulin lampu, anak kamu tidurin, maka terjadilah Pak hadirin, yaitu yang harus senangin, yaitu tamunya makanan yang ada isinya dan tuan rumah yang piring kosong Pak. Nah, sehingga terjadilah di situ datangnya daripada yaitu suatu asbab nujumnya, datang dari Allah perintah kepada sahabat itu, di antara kalian ada yang mematikan saudaranya walaupun dia sendiri memerlukan. Nah ini itu sifat. Sifat itu akan datang kepada orang yang dengan sifat itu bisa dia ada peduli kepada yang lain. Ini sifat. Ini sifat Pak. Sehingga dengan sifat itulah Allah ridho. Hadirin dirahmati Allah, karena surga itu dihuni orang-orang punya sifat Pak, sifat kasih sayang, lembutan ini. Maka kita ini hamba Allah ya. Bagaimana kita ini tampilkan kehambaannya di hadapan Allah. Hamba ini Pak, kita harus turut, harus kita ini patuh kepada majikan. Siapa yang majikan kita? Allah Pak. Patuh kepada Tuhan kita Pak. Suruh begini, suruh begitu. Cuma kita hamba kan. Kita lah hamba Pak. Kita lah haula ya. Maka kehambaan. Maka kalau kita diakui hamba Allah Pak, cukuplah Pak kita ini diberikan kemuliaan Pak. Kalau kita sebagai hamba Allah diakui kehambaannya, Masya Allah Pak, udah hebat Pak. Hamba Allah diakui kehambaan sama Allah. Hamba yang senantiasa dia selalu patuh kepada Tuannya. Dia nggak pernah mengingkari daripada perintah Tuhan. Itulah hamba Pak. Bukan dia ngial, bukan. Ya, itu sifat Pak ya. Nah, mudah-mudahan dengan sifat inilah nanti Allah datang pertolongannya. Orang punya sifat Pak, 2 rakaat sholat akan cash datang pertolongan Pak dengan 2 rakaat sholat. Minta apa Bapak? Ayo tinggal ngacuk aja begini. Itu namanya masih sifat Pak. Karena kekuatan orang Islam Pak di dalam doanya ini. Iya. Kalau punya sifat Pak nih, 2 rakaat sholatnya akan datang pertolongan Allah Pak. Kalau punya sifat dalam amal Pak. Ya enggak? Kes Allah datang pertolongan. Sahabat ketika dia sedang kekeringan, gak ada air kan, gak hujan, dia minta ya Allah, datang hujan ya Allah. Sehingga hujan hanya menyirami rumah sahabat itu sendiri, yang lain kekeringan. Ini punya sifat Pak. Sahabat punya sifat Pak. Sifatnya Allah ridho Pak dalam diri sahabat Pak. Inilah namanya supaya kita terima tadi amal kita tuh punya sifat. Sifat tadi dapat amal terus menerus ya, kerjakan. Jangan sekarang kerjakan besok nggak buka, itu bukan sifat Pak. Iya. Sifatnya gini ceritanya Pak. Saya kasih contoh lagi ya. Sifatnya sebagaimana abri yang dia melama jadi abri.
Maka di training kan, berapa bulan kalau belajar ini nih, militer ABRI di mana? Di training ya, saya di Lido ya Pak Kepolisian tuh, di Lido tuh. Di sana di Bogor. Setelah di training 6 bulan, maka dilatih fisiknya, maka fisiknya berubah Pak, karakter ABRI. Walaupun nggak pakai seragam, jalannya juga dia ABRI, jalannya, diamnya, bicaranya ABRI. Karena punya sifat Pak, ya. Begitu kalau orang punya sifat amal Pak, akhlaknya baik, bicaranya ramah, bicaranya menyenangkan orang, lembat lembut, kasih sayang, senyum, tapi jangan senyum terus dong. Ya. Itu Pak, itu punya sifat ya Pak. Kemana pun menyenangkan Pak, Bapak di rumah menyenangkan dengan keluarganya, Bapak di kampungnya orang senang, oh yang namanya Jasmul mah, waduh hebat dah orangnya, sangat intim, sangat super, Masya Allah. Di kerjaannya juga ada jujur kerjaannya, saya akui Bos Jasmul ini hebat. Nah itu Pak, itu sifat. Nah inilah amal Bapak kerjakan dengan terus menerus, yakin benar ya cara Nabi dan terus menerus, itu Bapaknya sifat dan amal ya. Selamat ya, mudah-mudahan kita jangan hanya sebagai rutinitas saja. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji, saya sudah umroh, tapi amal tersebut nggak ada sifat, nggak ada ruh dalam amal. Sebagai rutinitas saja. Nauzubillah min. Berapa rugikan kalau kita pergi ke haji Pak? Ciri-ciri haji yang umroh, ya haji yang mabrur tuh pulang haji dia langsung dermawan, kasih sayang, ya enggak, sholatnya berjamaah tepat waktu, itu baru haji yang mabrur. Ya, kalau haji tetap koret gimana? Ini Pak ya. Maka supaya ada sifat tersebut, amal dikerjakan terus menerus, cara yang benar, yakin yang benar, la ilaha. Setelah Pak ya, mudah-mudahan Bapak dipahami. Saya juga mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.